Kalian yang suka sepak bola mungkin sudah pernah nonton Christian Eriksen, pemain Denmark yang tiba-tiba kolaps di lapangan saat bermain sepak bola. Ini ngeri sekali teman-teman. Kalau paramedik tidak datang segera dan melakukan CPR, mungkin nyawa Eriksen tidak tertolong. Kalian yang suka sepak bola atau olahraga lain seperti bersepeda, lari, badminton, basketbol, apa saja. Pokoknya yang suka olahraga, kalian perlu nonton video ini. Saya akan bahas cardiac arrest in sports pada saat seseorang berolahraga. Kalau kalian tidak suka berolahraga pun, kalian perlu nonton video ini karena cardiac arrest ini bisa terjadi kapanpun, saat berolahraga atau saat tidak berolahraga, atau pada orang yang tidak suka berolahraga pun bisa terjadi. Sebelumnya, kalau kalian belum subscribe, kalian harus subscribe dulu. Saya Dr. Tony Setiobudi, spesialis bedah tulang di Mount Elizabeth Hospital Singapura. Saya akan terus bagikan info-info kesehatan yang akurat, up to date, dan bisa dipercaya. Sebelum saya bahas tentang cardiac arrest, mari kita tonton cuplikan berikut ini. Sarriuri. Goodness, he's gone down there, Eriksen. That's worrying. Disturbing. Oh my dear. This is really worrying. Anthony Taylor's reaction was immediate. And there is clear distress here. Eriksen mengalami cardiac arrest secara tiba-tiba. Ya, kalau kita nonton videonya, tidak ada tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Eriksen akan pingsan atau akan mengalami cardiac arrest. Dia bermain dengan baik, tiba-tiba pingsan. Jantung berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh sehingga organ-organ di tubuh kita bisa berfungsi dengan baik. Saat cardiac arrest terjadi, jantung ini tiba-tiba berhenti memompa darah atau denyut jantung tidak teratur, memompa dengan cepat sekali sehingga pompanya tidak efektif. Kalau tidak efektif, maka oksigen yang mengalir ke seluruh tubuh ini juga akan berkurang. Otak adalah salah satu organ yang sangat sensitif dengan hal ini. Kalau oksigen berkurang, maka kesadaran akan menurun dan orang tersebut akan pingsan. Ini seperti yang terjadi pada Eriksen, tiba-tiba pingsan. Untung sekali paramedik datang ke Eriksen dengan cepat dan melakukan CPR atau memompa dadanya sehingga darah bisa mengalir ke seluruh tubuh dan akhirnya Eriksen pun sadar dan nyawanya tertolong. Dia bisa dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis yang lebih lanjut. Menurut hasil penelitian, ya, tingkat mortalitas atau kematian setelah cardiac arrest ini sangat tinggi sekali, walaupun sudah dilakukan CPR. Kalau cardiac arrest ini terjadi di luar rumah sakit, kemungkinan survive, kemungkinan bisa hidup, itu hanya di bawah 10%. Ini seperti kasus Eriksen, ya, dia termasuk kasus yang di bawah 10% ini karena ini terjadi di luar rumah sakit. Sangat beruntung. Kalau terjadi di rumah sakit, survival rate-nya lebih tinggi, tapi masih di bawah 20%. CPR yang dilakukan setelah cardiac arrest terjadi, ini bisa meningkatkan kemungkinan hidup sebanyak 2-3 kali lipat. Kalau kalian punya kesempatan untuk belajar CPR, kalian harus belajar. Walaupun kalian tidak punya background medis, kalian bisa belajar CPR. Ini ada course-nya. Kalian perlu belajar, karena ini penting sekali. Just in case ada orang yang kolaps di sekitar kalian, kalian bisa membantu. Kemungkinan cardiac arrest ini terjadi pada atlet ini sangat kecil sekali. Ya, angkanya adalah 0,76 per 100.000 athlete years. Bagaimana cara menghitung athlete years? Ya.
Kalau seseorang berolahraga aktif selama 50 tahun itu dinamakan 50 athlete years, 50 athlete years. Nah, tinggal dihitung aja matematikanya berapa risiko Anda terkena cardiac arrest. Tapi bukan berarti kalau kalian tidak berolahraga, kalian bisa menurunkan risiko cardiac arrest. Orang yang tidak berolahraga juga punya risiko cardiac arrest. Tapi saat ini saya tidak punya angkanya. Selain sebagian besar kasus dari cardiac arrest ini tidak menunjukkan tanda-tanda peringatan, juga tidak ada cara efektif untuk mendeteksi hal ini. Walaupun dengan pemeriksaan medis yang komprehensif untuk atlet-atlet kelas dunia, tentunya mereka melakukan pemeriksaan yang komprehensif. Ini juga tidak bisa mendeteksi akan terjadi cardiac arrest atau mendeteksi risiko terjadi cardiac arrest seperti yang terjadi pada Erikson. Jadi walaupun medical check-up-nya perfect, bukan berarti seseorang itu tidak bisa mengalami cardiac arrest. Masih bisa. Sekali lagi, sebagian besar dari cardiac arrest ini terjadi tanpa tanda-tanda peringatan pada orang yang benar-benar fit olahraga terus, tapi bisa terjadi cardiac arrest. Seperti Erikson sebelum dia kolaps, dia bermain dengan baik dan tidak ada yang menyangka bahwa Erikson akan kolaps. Sebagian besar tidak ada tanda-tanda peringatan, tapi kadang ada tanda-tanda peringatan yang subtle, ya, seperti perasaan akan pingsan atau nyeri dada, sesak nafas, dan jantung terasa berdebar-debar. Ini mungkin adalah tanda-tanda sebelum terjadi cardiac arrest. Dan tanda-tanda ini tidak boleh diabaikan, guys. Ya, tanda-tanda ini tidak boleh diabaikan. Kalau kalian saat berolahraga mengalami tanda-tanda seperti ini, kalian harus stop apa yang kalian lakukan. Kalau kalian tidak berolahraga mengalami tanda-tanda seperti ini, kalian juga harus stop apa yang kalian lakukan. Stop immediately. Cepat minta tolong orang-orang di sekitar kalian untuk bawa kalian ke dokter atau ke rumah sakit segera. Untuk bystander, orang-orang yang di sekitarnya, kalau ada orang yang kolaps ya di dekat kalian, cepat telepon ambulans. Dan kalau kalian bisa melakukan CPR, kalian sudah di training untuk melakukan CPR, segeralah mengecek dan melakukan apa yang harus dilakukan, seperti memompa dada. Karena ini dapat meningkatkan kemungkinan orang tersebut akan survive atau akan hidup. Jadi yang penting adalah CPR dan cepat bawa ke rumah sakit. Semoga video ini berguna bagi kalian semuanya. Kalian yang belum subscribe, silahkan subscribe. Klik like kalau kalian suka video ini, bisa komen dan share video ini ke teman-teman yang lain. Terima kasih banyak sudah mendengarkan dan sampai jumpa di video yang akan datang. Bye-bye.